Shalom semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu dan membawa pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Karena kami menyadari kami hidup bukan hanya dari makanan jasmani saja, tetapi kami hidup oleh karena firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah kami mendengar apa yang Engkau katakan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 33. Kita bisa membacanya bersama-sama ya. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Ya, firman Tuhan ini kalau kita baca di Alkitab, dikatakan oleh Tuhan Yesus sesaat sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Pasti pada waktu itu suasananya begitu mencekam ya, karena sebentar lagi akan ada peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Karena itu Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya dengan mengatakan bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kita juga hidup di dalam dunia ini tidak mudah ya. Kita mengalami banyak sekali hal-hal yang mungkin ada yang mengejutkan, ada yang menakutkan, ada yang membuat kita tertekan, ada yang membuat kita tidak mengerti, penuh dengan pertanyaan. Tapi Tuhan Yesus berfirman juga kepada kita pada pagi hari ini bahwa di dalam Yesus Dia mau memberikan kepada kita damai sejahtera. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita ya. Karena persoalan semua yang menakutkan itu kan ada di luar kita. Tetapi Tuhan berkata bahwa di dalam kita ada Tuhan Yesus ya, dalam pribadi Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan Dia mau memberikan damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan ya. Jadi Tuhan sudah kasih tahu nih, memang dunia ini bukan tempat untuk senang-senang gitu ya. Walaupun memang di dunia ini ada tempat rekreasi, tapi secara rohani dunia ini bukan tempat untuk kita santai-santai sebenarnya, tetapi merupakan sebuah perjuangan ya. Firman Tuhan berkata, memang di dunia ini kita itu akan menderita penganiayaan dengan berbagai macam bentuk ya. Setiap orang pasti mengalami yang berbeda-beda. Jadi kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia enak ya hidupnya, kok saya begini. Tetapi Tuhan sudah mengatur segala sesuatu apa yang paling pas gitu buat kita ya, di mana anugerah Tuhan akan cukup buat kita. Tapi pagi hari ini kita mau kembali diingatkan gitu ya, bahwa Tuhan sebenarnya sudah menyediakan damai sejahtera. Di tengah-tengah segala sesuatu pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan, Tuhan itu menyediakan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang membuat kita menjadi tenang di dalam menghadapi segala persoalan, tantangan, ya harus hal-hal yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Tuhan itu menyediakan damai sejahtera. Maka di sini Tuhan berkata, tetapi kuatkanlah hatimu. Ya. Ini adalah perintah Tuhan dan ini adalah bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu menguatkan hati. Hati kita bisa kuat kalau
Kita penuh dengan firman, ada yang kita pegang dalam hidup ini. Ya. Kita tuh bakal lemah, kita tidak sanggup menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi dalam dunia ini kalau kita tidak punya pegangan, kalau kita tidak punya firman. Kalau kita mau hadapi semua dengan pikiran kita sendiri, pasti kita tidak akan sanggup. Ya. Kita bisa, suatu saat kita bisa kolaps gitu. Tapi Tuhan berkata supaya kita menguatkan hati kita, yaitu dengan berpegang kepada firman-Nya bahwa aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan segala persoalan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus sudah mengalahkannya di atas kayu salib. Persoalan yang paling berat sekalipun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang kita pegang. Dan kita berpegang kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya. Maka damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Nah, damai sejahtera itu harus kita pelihara dengan hidup kita itu menjauhi dosa, membenci dosa. Kita jangan berkompromi dengan apa yang melanggar firman Tuhan. Sebab kalau kita keluar daripada firman Tuhan, kita membiarkan diri hidup dalam dosa, kita pasti akan kehilangan damai sejahtera. Ya. Memang setiap kita itu punya potensi untuk jatuh ke dalam dosa ya. Nggak ada orang yang sempurna. Kita memang bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tidak mau kita terus-menerus berbuat dosa. Sambil kita terus memuji Tuhan, melayani Tuhan, kita tetap hidup dalam dosa. Nah, itu yang Tuhan tidak kehendaki. Dan kalau kita hidup membiarkan diri kita berkubang di dalam dosa, maka pasti kita kehilangan damai sejahtera. Dan kalau kita tidak punya damai sejahtera, kita tidak akan kuat menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita harus sadar bahwa dalam dunia ini bukan tempat bermain untuk kita senang-senang. Tetapi dunia ini adalah tempat peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Karena kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, hidup kita menjadi miliknya. Karena itu kita sedang berlawanan dengan dunia ini. Dunia ini sedang mengejar keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tetapi kita justru disuruh menjauhi semuanya itu. Jadi kita dengan dunia ini berlawanan. Itulah sebabnya di dunia ini kita sebenarnya setiap saat sedang menghadapi peperangan. Peperangan menghadapi hal-hal yang tidak benar, yang tidak kudus. Peperangan menghadapi keinginan-keinginan yang jahat, yang seringkali sewaktu-waktu masih suka timbul juga dalam hati kita. Kita sedang berperang menghadapi pikiran-pikiran. Ya, pikiran kita kan seringkali cenderung untuk negatif, ya, untuk marah, untuk kecewa, untuk semau kita. Dan kita sedang berhadapan dengan semuanya itu. Nah, karena itu kita perlu mengambil sikap untuk tetap mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita bisa terus ada di dalam damai sejahtera yang Tuhan sediakan itu, kita baca di Pengkhotbah 7 ayat 29, saya mengambil dari bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan berkata, kita bisa baca bersama-sama, 2, 3. Hanya ini yang kudapat, bahwa Allah membuat kita sederhana dan biasa. Tetapi kita sendirilah yang membuat diri kita rumit dan berbelit-belit. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini pola daripada Tuhan yang menciptakan kita, itu sederhana dan biasa. Itu polanya Tuhan. Nah, kita sekarang mau ikut nggak polanya Tuhan? Kalau mau ikut polanya Tuhan, kita mesti belajar punya cara berpikir yang sederhana dan biasa. Tuhan berkata,
hiduplah dari hari ke hari. Jadi kalau kita ngikutin firman itu, maka kita akan mempunyai pikiran yang sederhana. Kenapa kita punya pikiran yang rumit dan berbelit-belit? Karena pikiran kita ini tidak bisa tenang, ya, selalu berpikir, nanti kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Ya, kalau begini bagaimana? Saya selalu ingat akan apa yang diceritakan oleh Pak Victor waktu beliau berkhotbah di sini. Ada jemaatnya Pak Victor itu yang pada waktu ada COVID itu, dia sudah berpikir, waduh nanti kalau saya sakit bagaimana? Padahal dia badannya sehat, tapi dia sudah berpikir, kalau saya sakit gimana? Nanti kalau saya nggak bisa kerja gimana? Kalau saya meninggal gimana? Nanti anak saya nggak bisa sekolah bagaimana? Jadi pikirannya menjadi rumit dan berbelit-belit karena berpikir dengan pikiran manusia. Tetapi Tuhan ingin supaya kita belajar mempunyai cara berpikir yang sederhana. Karena itu ikuti firman Tuhan supaya pikiran kita jadi sederhana dan hati kita tuh akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi Tuhan tuh sebetulnya tidak suka kalau kita itu mempunyai pikiran yang rumit dan berbelit-belit. Ya, karena itu Tuhan kasih firman-Nya untuk penuntun kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, nanti semua akan ditambahkan. Tapi pikiran kita kan suka ruwet gitu, bagaimana ya saya bisa dapat makanan yang saya perlukan, pakaian yang saya perlukan, rumah yang saya butuhkan. Itu terus pikirannya diputar-putar ke situ terus. Padahal Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Ya, jadi sebenarnya pikiran kita tuh bisa menjadi sederhana kalau kita ngikutin firman Tuhan, ya. Cuman seringkali kita merasa kalau terlalu sederhana tuh apa iya gitu. Jadi kita tuh kepengennya yang rumit gitu. Seolah-olah kalau yang rumit jadi wah gitu, kelihatan hebat. Ya, tapi kita sedang diputar-putar untuk jadi pusing gitu, ya. Demikian juga dalam Roma 12 ayat 16 di dalam terjemahan baru tertulis, hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Jadi kalau kita mau mengalami damai sejahtera dalam hidup kita, kita mesti belajar untuk mempunyai pikiran yang sederhana. Ya, tadi juga di dalam pengkhotbah dikatakan Tuhan tuh menciptakan kita dengan sederhana dan biasa. Nah, untuk mempunyai pikiran yang sederhana itu harus berjuang. Karena pada dasarnya pikiran kita itu tidak bisa sederhana. Selalu berpikir, selalu ngulik gitu, terus gimana kalau gini, oh kalau gini pasti harus begini, kalau begini pasti begitu gitu. Jadi pikiran itu nggak bisa sederhana, aslinya ya, aslinya nggak bisa sederhana. Jadi untuk bisa punya pikiran yang sederhana kita harus berjuang. Nah, itulah yang menjadi bagian kita. Kita harus berjuang, belajar untuk punya pikiran yang sederhana. Dengan kita belajar berpegang kepada firman Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan, itu yang membuat pikiran kita jadi sederhana. Kalau pikiran kita sederhana, maka kita bisa damai sejahtera itu akan tetap menjadi milik kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi tantangan, semua yang ada dalam hidup kita itu tidak akan menjadi terlalu rumit banget kalau ada damai sejahtera dalam hati kita. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu harus dipelihara dengan cara berpikir yang sederhana. Di dalam bahasa Indonesia masa kini ayat yang sama berbunyi demikian, hiduplah rukun satu sama lain, janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikanlah dirimu
dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Ya. Di sini damai sejahtera adalah ketika kita punya hubungan yang baik, bukan saja dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama kita. Kalau kita ada ganjelan dengan seseorang, pasti kita nggak bisa merasakan damai sejahtera itu. Kita akan kehilangan damai sejahtera karena kita terus berpikir kejelekannya, kita berpikir kekurangannya, kita selalu ingat akan perkataannya, orang itu yang menyakitkan. Kita akan kehilangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Karena itu belajar kalau kita ada ganjelan dengan orang, jangan terus dipikirin ya. Masalahnya pikiran itu tidak diundang, datang sendiri. Ya itu jadi masalah buat kita. Nah tinggal sekarang bagaimana respon kita. Apakah ketika pikiran itu datang kita mau terus seperti ngeladenin gitu ya, kalau istilah sederhananya kita ngeladenin pikiran-pikiran itu. Jadi akhirnya tambah lama tambah kita kehilangan sukacita. Kita makin marah, kita makin terus mengalami keruwetan dalam pikiran dan kita kehilangan damai sejahtera. Tapi pagi hari ini Tuhan menyediakan damai sejahtera untuk kita. Terimalah damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Tuhan juga di dalam ayat yang lain Tuhan juga berkata bahwa damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera-Ku, kata Tuhan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah takut dan janganlah gelisah hatimu. Itulah kemenangan kita kalau kita berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang Kau sediakan buat kami boleh tetap tinggal di hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, setiap orang mempunyai kerinduan untuk punya damai sejahtera ya. Karena di mana ada damai sejahtera, di situ tuh berkat akan berlimpah. Di mana ada damai sejahtera, muka kita tuh berseri-seri. Jadi kalau ketemu sama orang, orang itu merasakan, wow, ada suatu sinar kemuliaan yang dapat diimpartasikan di sekitar kita ya. Nah, salah satu hal saya ingin tambahkan sedikit, Tuhan Yesus katakan gini, kalau kamu tidak bertobat dan seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kenapa? Karena anak kecil itu pikirannya sederhana. Gak pernah anak kecil itu memikirkan besok itu saya bisa makan apa tidak. Ya. Anak kecil tidak pernah memikirkan bahwa saya nanti besok sekolah pakai baju seragam apa. Anak itu sudah tahu persis bahwa mama papanya akan nyediain. Mama papanya sebelum dia pengen makan apa sudah disiapin. Harus makan ini, semua sudah disiapkan. Pikirannya sangat sederhana dan sangat percaya kepada papa mamanya bahwa papa mamanya sudah menyediakan segala sesuatu yang berguna buat dia. Nah saudara, ini namanya pikiran yang sederhana. Tadi sudah diceritakan panjang lebar supaya damai sejahtera kita jangan hilang kalau kita punya pikiran yang sangat sederhana, yang simple aja ya. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau kesusahan sehari untuk sehari. Kesusahan yang nanti jangan dipikirkan dulu, nanti tambah stres, damai sejahtera menjadi hilang ya. Belajar punya pikiran seperti anak kecil yang benar-benar percaya penuh kepada kedua orang tuanya, yang bisa orang tuanya itu lupa. Tuhan yang kita sembah tidak pernah lupa. Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tidur. Amin.
Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu, keadaan kami apapun saat ini, ingatkan kami Tuhan. Kami punya Bapa yang luar biasa. Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Dan Engkau katakan it is finished, selesai, genap, tuntas. Dan kami percaya, buat kami percaya bahwa apa yang sudah Kau kerjakan itu sangat sempurna buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa untuk kami yang ada di tempat ini, buat setiap saudara-saudara kami yang streaming pada pagi hari ini. Apabila kami merasa ada roh kekhawatiran, rasa tidak ada damai sejahtera karena kami mempunyai suatu pikiran yang rumit Tuhan, disebabkan karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak, dan masalah yang terlalu banyak Tuhan. Masalah sakit hati, masalah sakit penyakit, mengakibatkan pikiran kita ruwet dan tidak dapat punya damai sejahtera. Hari ini ya Tuhan, Engkau sampaikan sesuatu. Turunkan anugerah-Mu dimanapun juga mereka berada. Jamah mereka Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan. Ketemukan dengan obat-obat yang menurut pendapat-Mu itu yang terbaik Tuhan. Sehingga dengan obat itu, oleh karena anugerah Tuhan, Engkau sembuhkan. Kalau Engkau mau memberikan mukjizat, curahkan mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan. Dan yang mengalami penderitaan tidak ada jalan keluar. Engkau bukakan jalan. Karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan, masih ada jalan di dalam Engkau. Masih ada jawaban di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Kami terima akan segala-galanya yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini juga kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Engkau berikan, Engkau anugerahkan, Engkau karuniakan kepada kami daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Biar hari ini kami terima daya tahan tubuh yang baru yang dari ilahi. Sehingga kami tetap kuat dan sehat. Apapun yang terjadi di sekitar kami, virus apapun tidak akan mengena kami. Karena ada daya tahan tubuh yang dari Kristus Yesus Tuhan memasuki tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini ya Bapak, kami tetap mau berdoa untuk kebaktian sebentar sore. Kami berdoa untuk Pastor Berry dan rombongan yang saat ini sedang akan menuju ke kota Sion. Kau berkati di dalam perjalanannya ya Tuhan. Engkau terus membimbing, Engkau terus kirimkan malaikat-Mu. Menghindarkan daripada segala halangan, malapetaka, kecelakaan, kemacetan. Semua dihindarkan Tuhan. Dan pimpin mereka sampai berada di tengah-tengah kami. Dan kami mau menyerahkan ibadah sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus beracara Tuhan. Jadikan akan hamba Berry dan semua tim menjadi berkat buat kami semuanya yang hari ini mau mendengarkan apa perintah-Mu, apa firman-Mu buat kami semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami berdoa juga saat ini. Kami tetap mau berdoa dan mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdoa Tuhan. Engkau akan terus adakan pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Masalah perekonomian bangsa kami. Masalah apapun yang Kau izinkan terjadi. Engkau selesaikan Tuhan. Engkau pulihkan Indonesia menjadi Indonesia makmur. Menjadi Indonesia maju.
menjadi Indonesia yang dapat menjadi contoh dan teladan buat dunia. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami, untuk dapat hikmat dan marifat, ada kendali yang daripadamu untuk memimpin akan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa, biarlah semua malapetaka yang kau izinkan terjadi ada dalam kendali yang daripadamu. Sehingga apapun yang kau izinkan tidak akan mengakibatkan malapetaka yang membahayakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur punya Bapak seperti Engkau yang berdaulat langit dan bumi, yang mempunyai kekuasaan melebihi dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan kami saat ini Tuhan tetap minta pengurapan yang daripadamu. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Kita tahu bahwa kita butuh pengurapan yang dari surga, supaya benar-benar kami ada dalam perlindungan yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta perlindungan yang berasal daripadamu. Kami minta pengcoveran yang daripadamu dengan minyak urapan ini. Biarlah mata kami, telinga kami Tuhan, dan bibir mulut kami dan hati kami ada dalam pengcoveran yang daripadamu. Semua roh-roh yang membuat kami tidak percaya dilepaskan, dan dipatahkan semua kutuk yang membuat kami menjadi celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, pengcoveran-Mu turun atas tangan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini semua berhasil karena kami kerjakan bersama dengan Engkau. Kami tahu kalau kami melakukan segala sesuatu bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami dipagari untuk tidak berjalan pada jalan yang salah. Engkau yang akan memimpin kaki kami, biar ada pelita pada kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua anugerah-Mu besar buat kami. Puji syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.